warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi matematika minat mengenai teorema faktor. Check this out. Adapun teorema faktor yang pertama yaitu suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor x kurang k jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Yang kedua, suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor ax tambah b jika dan hanya jika f negatif b per a sama dengan 0. Pertama yaitu membuktikan bahwa jika x dikurang k merupakan faktor dari fx maka fk sama dengan 0. X dikurang k merupakan faktor dari fx maka dari pengertian faktor dapat ditulis fx sama dengan x dikurang k dikali fx, di mana hx adalah hasil bagi untuk x sama dengan k. Maka fx sama dengan k dikurang k dikali hk sama dengan 0 dikali hk sama dengan 0. Jadi terbukti di mana fk sama dengan 0. Selanjutnya bukti kedua, membuktikan bahwa jika fk sama dengan 0 maka x dikurang k merupakan faktor dari fx. Menurut teorema sisa, pembagian fx oleh x dikurang k memberikan sisa s sama dengan fk, sehingga dapat dituliskan fx sama dengan x dikurang k dikali hx tambah s. Fx sama dengan x dikurang k kali hx tambah fk. Jika fx sama dengan 0, maka fx sama dengan x dikurang k kali hx tambah 0. Fx sama dengan x dikurang k kali hx. Artinya, x dikurang k adalah faktor dari fx. Berdasarkan definisi faktor, terbukti dari tahap pertama dan kedua terbukti bahwa suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor x dikurang k jika dan hanya jika fx sama dengan 0. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai teorema faktor beserta bukti-buktinya, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Tunjukkan bahwa x kurang 1 dan x tambah 1 merupakan faktor dari x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 dikurang x ditambah 5. Langsung saja pembahasan. Misalkan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 dikurang x ditambah 5. Untuk menunjukkan bahwa x kurang 1 adalah faktor dari fx, maka f1 sama dengan 0 sesuai dengan teorema faktor. Maka variabel x kita ubah menjadi angka 1 sehingga fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 dikurang x tambah 5 menjadi f1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 5 dikali 1 pangkat 2 dikurang 1 ditambah 5. Karena ada bilangan berpangkat, maka harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga menjadi 1 dikurang 5 dikali 1 dikurang 1 ditambah 5. Kita sederhanakan menjadi 1 dikurang 5 dikurang 1 ditambah 5 sehingga hasilnya menjadi 0. Jadi, x1 merupakan faktor dari fx. Demikian juga untuk x tambah 1. Cukup ditunjukkan bahwa f negatif 1 sama dengan 0 berdasarkan teorema faktor. Seperti tadi, kita akan mengganti variabel x menjadi negatif 1. Jadi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 dikurang x ditambah 5 menjadi f negatif 1 sama dengan negatif 1 pangkat 3 dikurang 5 dikali negatif 1 pangkat 2 dikurang negatif 1 ditambah 5. Seperti karena ada yang angka yang berpangkat, maka kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi negatif 1 dikurang 5 dikali 1 ditambah 1 ditambah 5. Kita sederhanakan lagi sehingga menjadi negatif 1 dikurang 5 ditambah 1 ditambah 5 sehingga hasilnya 0. Jadi x tambah 1 adalah faktor dari fx, x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 dikurang x ditambah 5. Contoh yang kedua yaitu tentukan nilai P sehingga x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah px dikurang 15 mempunyai faktor x dikurang 3.
Penyelesaiannya yaitu, misalkan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah px dikurang 15. X kurang 3 merupakan faktor dari fx. Berdasarkan teorema faktor f3 sama dengan 0, sehingga diperoleh f3 sama dengan 0. X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah PX dikurang 15. Substitusikan nilai 3 ke dalam X, menjadi 3 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 2 ditambah P kali 3 dikurang 15 sama dengan 0. Menjadi 27 dikurang 9 ditambah 3P dikurang 15 sama dengan 0. 3P tambah 3 sama dengan 0. 3P sama dengan 3. P sama dengan min 3 dikurang min 3 per 3 sama dengan min 1. Jadi nilai P adalah min 1. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.